Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Masih dengan keadaan yang baik-baik saja kan? Walaupun ibadah kita terbatas, tapi Tuhan lihat adik-adik kok. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Adik-adik jangan ada yang makan, tidur, dan main ya. Mari kita angkat satu lagu pujian, hanya ada. Kakak undang adik-adik untuk berdiri ya. Puji Tuhan, adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Tidak ada yang seperti Yesus. Jalan ke kiri, ke kanan.
Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan kami dan tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Terima kasih Kau juga berkati orang tua adik-adik Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan satu pujian, Bila yang baik. Kita menyanyi haleluya. Hingga tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Adik-adik, sudah tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ada yang main-main ya, dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini semua gereja di seluruh dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Apa itu? Atau siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah rohnya Allah sendiri, atau rohnya Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus Allah, jadi itu adalah roh Allah sendiri, ya. Pada beratus tahun yang lalu, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, sebelum dia turun ke dunia, maka dia sudah menyampaikan, suruh menyampaikan kepada nabinya, yaitu Nabi Yoel. Bisa baca Yoel 2:28, bahwa Roh Kudus, yaitu rohnya Allah, akan datang ke dalam dunia ini. Sebab Allah sudah tahu bahwa dunia ini akan bertambah jahat, banyak kesusahan. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita hidup yang baik, hidup yang benar, dan
Kudus yang memampukan kita hidup. Nah, Roh Kudus tidak akan datang sebelum Yesus dimuliakan. Makanya, ya, setelah berapa ratus tahun kemudian, setelah Nabi Yoel menyampaikan, turunlah Yesus ke dalam dunia menjadi manusia. Dia Allah, dia turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus kita. Sebelum, ibu ringkaskannya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap waktu makan dengan murid-muridnya, itu kita bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dia katakan bahwa aku akan naik ke surga, ya, untuk menyediakan kamu tempat. Tapi kamu tidak usah susah. Aku akan memberikan penghibur, yaitu penolong yang akan menolong engkau. Siapa itu? Yaitu rohnya Yesus sendiri. Maka ketika Tuhan Yesus sudah bangkit 40 hari, dia tidak langsung naik ke surga, tetapi kita sudah merayakan itu hari kenaikan Yesus. 40 hari dia ada di dunia, kemudian pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya masih bengong. Maka ada malaikat katakan, "Hei," ya, kalau kita baca itu di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, "Apa yang kamu lihat ini? Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang." Ya, kemudian murid-muridnya ingat pesan Tuhan Yesus bahwa setelah dia naik ke surga, dia akan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus. Langsung mereka lari masuk ke sebuah rumah, ya, di kota Yerusalem. Mereka naik ke lantai atasnya, ke lantai 2-nya, kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, banyak yang lihat Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi waktu berdoa, yang tekun berdoa, hanya 120 orang. Nah, mereka tekun berdoa. Ya, tentu ada waktunya makan, mereka kembali lagi berdoa. Pokoknya mereka tidak meninggalkan tempat itu di kota Yerusalem. Mereka berdoa. Siang malam mereka berdoa. Maka pada hari yang ke-10, setelah kenaikan itu kan mereka berdoa 10 hari. Maka setelah hari yang ke-10, apa yang terjadi? Kita dengar Kisah Para Rasul pasal 2. Maka tiba-tiba selagi berdoa mereka, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kisah Rasul 2 ayat 2. Yang memenuhi seluruh rumah itu. Terdengar tiupan seperti angin keras, tapi bukan angin. Seperti angin keras, yaitu apa? Roh Kudus turun dari surga. Turun, ya. Dan setelah itu terdengar bunyi yang keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian tampak kepada mereka, kelihatan ada seperti, ya, lidah-lidah seperti nyala api dari kecil-kecil di atas kepala mereka. Ada seperti, bukan api, tapi seperti nyala api. Lidah-lidah, nanti ada gambarnya, kamu bisa lihat, memenuhi, ada di atas kepala tiap orang ini. Apa itu? Itulah Roh Kudus mengurapi mereka. Dan orang-orang yang dipenuhi, ya, yang ada itu lidah-lidah api di atas kepalanya, mereka langsung berbahasa yang lain. Mereka berbahasa yang lain. Ada yang bisa dimengerti, ya, manusia bisa tahu, ya. Ada juga yang tidak bisa diterjemahkan dengan manusia. Mereka mulai berbahasa. Dan persis pada saat itu, orang-orang Yahudi sementara merayakan hari Pentakosta. Bagi orang Yahudi, merayakan hari Pentakosta yaitu mengucap syukur atas hasil panen mereka. Mereka lagi di bawah, ya, lagi tiba-tiba murid-murid kan berbahasa. Wah, murid bilang, apa itu di atas itu? Itu murid-murid. Kan murid-murid itu mereka adalah orang Galilea, tapi kenapa mereka bisa berbahasa Arab? Ya, di sini dikatakan mereka berbahasa Partia, Media, Elam, Yudea, Kapadokia. Kok mereka bisa berbahasa itu? Terus orang di bawah itu, karena kan kedengaran, wah, ribut sekali di atas ini kan. Jadi orang di bawah nonton. Wah, ini benar-benar apa? Oh, barangkali mereka mabuk. Ada lagi yang bilang ini pekerjaan Allah yang dahsyat akan terjadi. Setelah itu Simon Petrus, kamu ingat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Simon Petrus itu kan dia sempat menyangkal Tuhan Yesus.
Tapi setelah dia dipenuhkan Roh Kudus, dia tidak takut lagi. Dia diberikan keberanian, bukan keberanian untuk berantem, tapi keberanian untuk menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan. Inilah ya kehebatan Tuhan. Inilah janji yang Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus. Langsung Simon ya dengan temannya ya 11 orang. Jadi dengan Simon 12 kan penggantinya Yudas sudah ada, yaitu Matias. Langsung dia bilang, ini bukan, dia kasih tahu orang yang di bawah itu bahwa ini bukan mabuk, ini bukan orang mabuk, ya. Karena kalau orang mabuk malam, tapi ini baru pukul 9. Tetapi inilah yang dijanjikan oleh Nabi siapa? Ibu tadi katakan, Nabi Yoel beberapa ratus tahun, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Ya, jadi anak-anakku, Roh Kudus itu seperti Nabi Yoel katakan akan dicurahkan kepada semua manusia, manusia termasuk anak-anak. Jadi anak-anak, ingat, dunia akan bertambah susah. Tuhan Yesus di surga, tapi Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Dia ada melalui Roh-Nya. Dia ada di hati kita. Dia menghibur hati yang susah. Dia menolong kita. Dan Dia dengan Roh Kudus, kalau kita berdoa, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Dia dapat menolong kita. Dia dapat menghibur kita kalau kita susah. Dan kalau kita firman Allah katakan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Jadi kuasa Roh Kudus itu adalah Rohnya Yesus sendiri. Dia yang akan menolong kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita lagi tidak ada uang, misalnya mau bayar SPP, kita berdoa, maka Tuhan dengar. Roh Kudus bisa menggerakkan hati orang untuk menolong kita. Kita lagi sakit, maka Roh Kudus akan menolong kita, menyembuhkan kita, ya. Dan itulah dahsyatnya. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi, yaitu pribadi Allah, yaitu Rohnya Tuhan Yesus sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana supaya kita ada Tuhan Yesus, yaitu melalui Roh Kudusnya ada di hati kita? Kita harus rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Roh Kudus, hadirlah di hatiku untuk menolongku. Karena kita tidak mampu, banyak setan-setan di luar sana yang mau mengganggu kita. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita untuk kita hidup benar. Ya, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita mengusir semua kuasa si jahat itu. Jadi Roh Kudus sekarang ada bersama-sama kita. Dia yang akan menolong kita. Dia akan melindungi kita dari virus-virus corona, dari apapun juga. Tetapi apa? Kita harus datang selalu bersekutu melalui doa dan baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa, anakku. Tuhan Yesus, Engkau melihat pada hari ini anak-anak semua sudah mendengarkan firman, yang mana Tuhan, Roh-Mu ada bersama kami, yaitu Roh Kudus. Sebab itu kami berdoa untuk anak-anak mungkin dalam kesulitan ekonomi. Ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mereka adalah Allah yang hebat. Sebab itu melalui Roh Kudusnya Dia mampu menolong dengan caranya sendiri. Yang sakit Tuhan sembuhkan melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan menyembuhkan. Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih ya Roh Kudus. Bimbinglah kami selalu. Ingatkan kepada kami untuk kami mau rajin baca Alkitab, menulis ayat, dan selalu mau memuji Engkau. Kami akan menolak kalau ada hal-hal yang jahat dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk kami dapat hidup berkemenangan selalu, sehingga kami menjadi anak-anak yang disenangi, menjadi garam dan terang dunia. Ampuni dosa dan salah kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anakku. Selamat pagi. Jangan lupa jaga hidup bersih, mencuci tangan yang bersih, pakai masker, jaga jarak kita kalau pergi. Dan ingat, kalau pakai masker mesti dicuci maskernya, jangan dipakai terus. Ya kan kuman-kuman itu, dicuci maskernya ya. Kalau masker kain harus dicuci ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, I love you, dadah. You are my healer and my salvation. Thank you.
Letek sini, senyum. Selamat pagi adik-adik.